Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifatus Solihah SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Gria Husada Sumbawa. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Sebelumnya, saya akan menjelaskan salah satu MK yang saya ampuh di peminatan promosi kesehatan, yaitu mata kuliah aplikasi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, 1 SKS yaitu praktik lapangan, dan 2 SKS berupa teori. Mata kuliah ini didapatkan pada semester ganjil yaitu semester 5. Mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah dalam perkuliahan ini, pokok bahasanya meliputi mata kuliah aplikasi promosi kesehatan pada institusi dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, kemudian mengenai promosi kesehatan di masing-masing tatanan dan sasaran dalam pelayanan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menentukan intervensi promosi kesehatan dalam merencanakan program kesehatan, dilakukan asesmen dengan melakukan target kelompok, kemudian kelompok sasaran, melakukan perencanaan program kesehatan, melakukan implementasi program, dan melakukan evaluasi program kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah aplikasi promosi kesehatan di berbagai tatanan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami proses promosi kesehatan di tatanan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prioritas masalah dan analisis komunitas. Yang ketiga, mahasiswa memiliki perencanaan program pengembangan promosi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami penerapan rancangan promosi kesehatan pada masyarakat. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi promosi kesehatan. Dengan mengikuti mata kuliah aplikasi promosi kesehatan di berbagai tatanan, maka diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pentingnya pengaplikasian promosi kesehatan di tatanan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami status kesehatan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perilaku kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami promosi kesehatan dan perilaku. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan dan memahami kesehatan dalam kehidupan manusia atau tatanan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami promosi kesehatan di institusi eksekutif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktikkan need assessment dengan analisis target. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami cara penyusunan program promosi kesehatan pada kelompok sasaran. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan implementasi program di masyarakat yang ini diintegrasikan dalam penelitian dan pengabdian saya, yaitu di tatanan sekolah dan institusi pelayanan kesehatan ataupun puskesmas. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan implementasi di institusi. Dan ke-11, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik promosi kesehatan di tatanan masyarakat. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi pembelajaran yang dibahas dalam 14 kali pertemuan. Adapun materi tersebut yaitu yang pertama, aplikasi promosi kesehatan di tatanan masyarakat. Yang kedua, status kesehatan. Yang ketiga, tentang perilaku kesehatan. Yang keempat, promosi kesehatan dan perilaku. Yang kelima, kesehatan dalam kehidupan manusia atau tatanan. Yang keenam, promosi kesehatan di institusi eksekutif. Yang ketujuh, praktik need assessment dengan analisis target. Yang kedelapan, penyusunan program promosi kesehatan pada kelompok sasaran. Yang kesembilan, implementasi program di masyarakat diintegrasikan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tatanan sekolah dan institusi pelayanan kesehatan atau puskesmas. Yang ke-10 tentang implementasi di institusi, dan yang ke-11 yaitu melakukan praktik teknik promosi kesehatan di tatanan masyarakat. Adapun pustaka atau referensi perkuliahan bisa didapatkan dari buku-buku. Tersedia juga buku terkait dengan buku ajar aplikasi promosi kesehatan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya saya memiliki buku ajar yaitu aplikasi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Selain itu, bisa mencari referensi dari jurnal maupun artikel yang terkait dengan mata kuliah ini.
Sistem pembelajaran di Stikes Griyausada Sumbawa ini adalah dengan tatap muka. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kekurangan nilai untuk bisa memperbaiki nilai. Tentu saja terjadwal oleh kalender akademik Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Griyausada Sumbawa. Teknik dan metode pembelajaran yang saya berikan berupa DEI, delivery, yaitu penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa berupa penyampaian materi melalui ceramah. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar dan materi presentasi sesuai dengan rancangan pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk membaca materi sebelum dilakukan perkuliahan. Interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di kelas melalui diskusi dan pemberian kuis untuk meningkatkan antusias dan lebih serius dalam perkuliahan, pemberian tugas individu maupun kelompok. Dan juga di luar kelas bisa berinteraksi melalui classroom untuk membahas perkuliahan. Assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Di awal pertemuan terkait dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan, yaitu berupa bobot nilai harian dengan nilai terstruktur 20%, kemudian ada bobot nilai ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, kemudian bobot nilai ujian akhir semester atau UAS yaitu 40%, dan bobot nilai kehadiran yaitu 10%. Berikut saya akan menampilkan cuplikan video pada proses pembelajaran mata kuliah aplikasi promosi kesehatan di berbagai tatanan pada pertemuan ke-9 tentang penyusunan perencanaan program kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai melanjutkan materi kita absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Saitin. Hadir, Bu. Alexander. Izin, Bu. Sip. Dela. Hadir, Bu. Oke. Eldo. Sakit. Heri Hunggurami. Hadir. Oke. Irfan. Hadir, Bu. Alfred. Oke. Evandi. Hadir, Bu. Doa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga proses belajar mengajar kita di siang hari ini berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita di pertemuan ke-9 ini, tentu saja kita harus mengingat kembali. Apakah masih ada yang ingat di proses pembelajaran kita sebelumnya? Materi alhamdulillah. Tentang apa ya? Alhamdulillah masih pada ingat ya. Jadi kita sudah melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan need assessment sesuai dengan target ya. Jadi kita mencari pokok permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, tentu saja di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang perencanaan program promosi kesehatan. Oke. Intinya kalian diminta untuk memberikan contoh bagaimana penyusunan perencanaan program kesehatan yang baik dan benar. Oke. Kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama adalah mahasiswa memiliki dan mampu menerapkan skill, knowledge, dan attitude perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjadi perencana program kesehatan. Kemudian yang tiga, mampu menjadi evaluator program kesehatan. Teman bisa dilihat di slide-nya. Metode pembelajaran kita pakainya discovery learning, ceramah dan diskusi, nanti dilanjutkan dengan question based learning ya. Kita tetap teori 1 kali dalam 2 kali 50 menit. Ini tugasnya nanti teman-teman melakukan penyusunan program promosi kesehatan pada kelompok sasaran ya. Nah, kita akan mulai dari mata kuliah kita, pengertian perencanaan kesehatan. Apa sih perencanaan kesehatan itu? Yang pertama ada proses merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat.
kemudian menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menetapkan tujuan promosi kesehatan dan menyusun langkah-langkah praktik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi perencanaan itu sebagai planning ya, planning bagaimana kita bisa memplanning sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Gitu ya, mengerti ya? Kalau protective benefit itu untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam pembuatan putusan. Jadi diprotek, di benefitnya seperti apa. Kemudian ada positif benefitnya, yaitu meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi ini merupakan strategi yang harus dilakukan ya. Ini urgensi perencanaannya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa ada dua, protective benefit dan positive benefits. Oke. Terus gimana cara bacanya? Ada yang bisa? Dari mana? Dari ide? Jadi problem solving cycle itu pemecahan masalahnya dari identifikasi masalah, kemudian ada Prioritas masalah. tujuan, terus ada alternatif, ada rencana operasional, ada pelaksanaan dan penggerakan, ada pemantauan, kemudian Pengawasan. kemudian ada Evaluasi. tahap evaluasi ini sangat penting ya teman-teman, karena nanti kedepannya apa yang menjadi target kita untuk mencapai tujuan itu akan dievaluasi di akhir. Jadi dari analisis situasi sampai selesai dengan evaluasi harus diperhatikan ya. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut problem solving cycle. Pendekatannya ada 4 ya. Yang pertama ada pendekatan integral dan komprehensif dalam penyusunan rencana program. Yang kedua adalah membantu memberikan pemahaman situasi dan masalah yang dihadapi, kemudian terdiri atas berbagai teknik dan metode kerja, kemudian ada roadmap-nya, SAP-nya pengembangan dari program promosi kesehatan. Jadi pendekatan-pendekatan dari problem solving itu juga harus diperhatikan. Oke. Lanjut ya, aspek-aspek dalam perencanaan. Ini adalah hasil perencanaan, plan, perangkat pelaksanaan atau machine of planning. Kemudian ada proses perencanaan atau process of planning. Promosi kesehatan. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah memusatkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, kemudian ada kegiatan terjadwal dengan baik. Kemudian ada mengurangi risiko ketidakpastian atau kesalahan terhadap proses kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian mencegah sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oke, ini adalah jenis-jenis perencanaan promosi kesehatan. Ada alokasi waktu, ada program prioritas, ada tatanan wilayah garapan, kemudian ada keadaan darurat, strategi promosi kesehatan, capaian indikator. Kalau alokasi waktu itu ya kita tentukan ya mau kapan gitu ya. Kemudian ada program prioritas. Jadi prioritas masalah yang kita pilih. Jadi nanti ada 5 prioritas masalah, kita pilih salah satunya yang urgent. Kemudian ada tatanan atau wilayah garapan di mana gitu ya. Kemudian ada keadaan darurat, strategi promosi kesehatan, capaian indikator. Ini yang paling penting, capaian indikator. Ada pertanyaan? Oke. Di sini saya akan mencontohkan perencanaan promosi kesehatan, yaitu rencana program promosi kesehatan untuk mencegah dan mengatasi masalah kegemukan dan obesitas pada anak sekolah umur 5-12 tahun atau anak tingkat SD di Kabupaten Sumbawa, yaitu sebagai berikut. Jadi kegiatannya yang akan saya lakukan itu melakukan pendekatan pada sasaran tersier, yaitu ada komite sekolah, kepala sekolah, kemudian ada PKM atau puskesmas yang memberikan dukungan terhadap program Promosi kesehatan. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mari kita diskusikan bersama. Silakan jika ada yang bertanya. Saya mau bertanya Ibu. Boleh, silakan. Perkenalkan nama saya Alfred Nyukama. Di sini saya mau bertanya, mengapa perencanaan menjadi penting dalam proses pencapaian tujuan perencanaan? Sekian. Oke. Simpan dulu pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Wahyuliana. Saya izin bertanya, Boleh? kenapa kesehatan masyarakat butuh perencanaan dan evaluasi? Terima kasih. Saya Bu, atas Boleh? nama Muhammad Safi'i, kalau boleh tahu bagaimana ya langkah awal kita untuk melakukan perencanaan kesehatan itu bagaimana Ibu? Oke, siap. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alfred, yaitu tentang mengapa perencanaan menjadi penting dalam proses pencapaian tujuan, ya. Fungsi perencanaan itu menjadi penting karena di fungsi inilah maka dipelajari strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target yang sudah direncanakan, gitu ya. Itu sesuai dengan tujuan yang apa yang ingin dicapai, gitu ya Alfred ya. Sudah jelas? Oke. Dari pertanyaan Yuli, kenapa kesehatan masyarakat butuh sebuah perencanaan dan evaluasi? Itu kenapa? Karena apa? Iya itu. Memastikan sebuah perencanaan dan evaluasi itu bagaimana berjalan dengan efektif dan efisiensi. Oke, kemudian pertanyaan dari CVI, yaitu langkah pertama dari perencanaan kesehatan. Apa sih langkahnya? Oh, yang pertama adalah identifikasi. Nanti bisa dilihat di ini ya, di PSC ya, ya problem solvingnya ya. Bisa dilihat ya. Oke, nanti dipelajari lagi ya Safi ya. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk diskusi kita. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Oh, boleh silakan Dela. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Audi Pramudia. Saya ingin bertanya, apa saja nilai urgensi dari perencanaan? Oke, terima kasih Dela. Kita simpan dulu pertanyaan Dela. Satu lagi penanya ya. Saya mau bertanya Bu, Ya, silakan. jika tidak sesuai dengan perencanaan, langkah-langkah apa yang kita harus ambil? Oke, jika tidak sesuai dengan perencanaan, langkah-langkah yang harus kita ambil seperti apa? Oke, kita jawab pertanyaan dari Dela terlebih dahulu ya. Apa urgensinya Dela? Kita lihat dari slide ini ya. Ini bisa dipelajari lagi ya, dibaca. Nanti saya share slide-nya. Oke, ada protective benefit dan positive benefit. Di mana protective benefit itu adalah mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam pembuatan keputusan. Ya, kalau positive benefit adalah meningkatkan meningkatkan suksesnya pencapaian dalam suatu tujuan organisasi. Kalau tadi bilang Sahid, bagaimana sih jika tidak sesuai dengan perencanaan? Bagaimana? Oh, yang pertama adalah mencari cari sebabnya. Apa sih sehingga menjadikan sebuah kegagalan? Apa sebabnya? Kemudian harus belajar bersabar lagi ya, karena sesuatu itu tidak harus sesuai dengan rencana ya kan? Jadi kita harus bersabar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana? Mengubah. Jika plan A, plan B, plan C sudah disiapkan tapi plan A gagal, berarti harus beralih ke plan B. Ya, harus beralih ke plan B, kemudian bisa ke plan C. Kemudian apa yang keempat? Susun rencana baru agar apa? Agar rencana yang sudah direncanakan itu, penyusunan program perencanaan kesehatannya yang sudah gagal, ada rencana baru diperbaharui lagi ya. Itu namanya evaluasi. Jadi sangat penting buat kita untuk mengevaluasi sebuah penyusunan. Gitu. Teman-teman sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya cukupkan untuk pertanyaan diskusi kali ini. Nanti jika ada pertanyaan selanjutnya bisa berhubungi lewat email atau WhatsApp yang sudah tertera ya. Baik, teman-teman, silakan bagi kelompok. Nanti kita susun sebuah perencanaan program kesehatan sesuai dengan contoh yang sudah saya jelaskan di slide. Nanti teman-teman bagi menjadi 4 sampai 5 orang. 4. Boleh, silakan berhitung dari jam sinar. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing kelompok nanti sesuaikan dengan urutan angkanya ya. Jadi yang kelompok 1 gabung sama kelompok 1 sesuaikan dengan
permasalahan yang ada. Jadi sesuaikan dengan contoh dari perencanaan promosi kesehatan. Nanti kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya, gitu ya? Sudah paham? Alhamdulillah pada pertemuan hari ini sudah selesai materi kita. Kita cukupkan, selamat beristirahat ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.